Shalom, selamat malam. Jemaat Mesbah Doa, mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini, Tuhan mau siapkan, Tuhan mau berikan satu sukacita yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini, mari mengangkat setiap hati, naikkan pujian. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Sebab hati kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Biar malam hari ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang disenangkan atas setiap persembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa pujian korban syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Sembah dalam hadirat-Mu. Oh, datang bersyukur, datang merendahkan diri dalam hadir-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami. Datang memuji-Mu, untuk datang menyembah-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
perbuat atas hidup kami. Oh, kemurahan-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk pertolongan, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak bagimu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau saja yang layak. Glory, haleluya. Engkau kudus, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
sembah Engkau Tuhan malam ini. Biar Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami malam ini. Ya Tuhan. Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Kudus, Kau Allah yang kudus, kuduslah Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Mari dengan segenap hatimu. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami sanjung Dan ku Engkau sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Engkau mulia, Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Datang menyembah Tuhan malam ini. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Kau termulia, Kau termegah. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, keagungan hanya bagimu Yesus. Haleluya.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh terus belajar akan firman-Mu, mengenal isi hati Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh terus ada di mesbah doa. Tuhan pimpin kami, urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu setia kepada-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian. Saya berdoa biar setiap kita terus kirim kesaksian saudara dan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi semua yang mendengar. Shalom, selamat sore Ibu Debbie Bascir. Perkenalkan, nama saya Linda. Umur saya 49 tahun. Izinkan saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu telinga sebelah kiri saya itu terasa seperti ada bunyi berisik di dalam telinga. Terasa penuh dan rasanya sangat tidak nyaman. Bahkan kadang daun telinga saya terasa panas, Bu. Ya, dan kadang-kadang saya kompres daun telinga saya itu dengan memakai es batu. Waduh ya. Selama lebih kurang 2 tahun saya rasakan dan belum pernah saya ke dokter karena saya memiliki pertimbangan lain. Kalau saya ke dokter juga ya mungkin tidak cukup dengan alasan saya ya jangan karena saya mengurus ibu saya yang sudah lansia. Karena kalau saya pikir saya tidak ke dokter karena dengan pertimbangan kalau saya ke dokter tuh pasti tidak cukup hanya 1 kali saja karena saya itu juga mengurus ibu saya yang lansia gitu ya. Karena tidak ada yang akan menjaga ibu saya kalau saya bolak-balik harus ke dokter. Ya, dan saya hanya tinggal berdua, Bu, dengan ibu saya. Saya hanya berdoa saja kepada Tuhan. Saya selalu ingat apa yang Ibu Debbie selalu katakan, datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Itulah yang saya imani, Bu. Setiap kali Ibu Debbie berdoa dan suruh pegang di bagian yang sakit, saya pegang telinga kiri saya dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan pasti sembuhkan. Dan puji Tuhan, Bu, awal bulan September, saya lupa itu tanggal berapa, ketika saya sedang menyuapin ibu saya, tiba-tiba seperti ada yang terbuka dari telinga kiri saya.
dan tiba-tiba suara berisik itu juga tidak ada lagi. Rasanya telinga saya plong banget dan sampai saya kaget kalau saya rasanya sudah enak telinga saya yang sudah sama seperti telinga kanan saya. Saya langsung menangis saat itu juga tersungkur. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan telinga saya. Bayangkan Bu, selama 2 tahun saya tersiksa. Dan ternyata waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau Tuhan berkehendak ya tidak ada yang mustahil, Dia hanya berfirman sembuh saudara. Ya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus juga buat Ibu Debbie lewat semua firman-firman yang Ibu sampaikan itu betul-betul menguatkan, puji Tuhan ya. Dan sangat memberkati saya secara pribadi khotbah-khotbah Ibu ya, karena lewat khotbah-khotbah Ibu juga saya bisa melepaskan pengampunan. Dan sekarang saya mau belajar selalu mau mengampuni karena saya tidak mau menyimpan sampah di dalam hati saya. Demikian Bu kesaksian saya. Maaf mungkin terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan juga keluarga tim. Dan Tuhan Yesus mengurapi Ibu lebih dan lebih lagi. Dimanapun Ibu melayani jiwa-jiwa. Saya berdoa banyak jiwa dimenangkan buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Iya saudara, luar biasa kesaksiannya Ibu Linda, terima kasih. Ya, ya Ibu mengalami kesembuhan. Ya, kita mendengar saudara. Bayangkan ya 2 tahun rasanya telinganya itu seperti berisik terus di dalamnya itu ya. Jadi selama 2 tahun bahkan sering terasa panas. Ya lalu kadang dia kompres pakai es batu kalau sudah berasa tidak enak. Dan bukan dalam waktu yang singkat ya, 2 tahun saudara dia mengalami itu. Tapi Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya dengan pertimbangan dia gak mau ke dokter karena kalau ke dokter nanti bolak-balik gak ada yang jaga mamanya. Ya bahkan kalau ke dokter pun ya kita tahu saudara ya nanti akan melewati pemeriksaan yang panjang. Tidak mungkin singkat, pasti waduh ini kok ada seperti ini harus di scan, harus ini dan lain sebagainya. Bahkan belum lagi vonis dokter apa karena gak main-main ya 2 tahun. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Setiap ikut mesbah doa, ya Ibu berdoa dan Ibu datang sendiri kepada Tuhan meminta kesembuhan dan kesembuhan. Ya dan yang luar biasa saya mendengar kesaksian ini, apa yang Ibu sampaikan tadi ya lewat khotbah-khotbah, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, Ibu bisa melepaskan pengampunan. Itu yang terbaik. Hidup ini tidak boleh simpan kepahitan. Ngapain pahit-pahit sama orang? Ya mungkin juga Ibu disembuhkan adalah dampak dari Ibu melepaskan pengampunan Bu. Karena kepahitan itu membawa sakit penyakit, kepahitan itu menggerogoti iman. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, disitulah Tuhan bisa bekerja. Terima kasih Ibu kesaksiannya luar biasa. Ya biarlah kita semua juga boleh terus mengalami Tuhan saudara. Ya sehingga dalam hidup ini kita boleh sungguh-sungguh terus percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menggenapi firman-Nya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya kemarin kita sudah selesai dengan bilangan 14. Ya ketika bangsa itu mau dihukum Tuhan karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka bertobat. Mereka bertobat langsung mereka berkata, ayo kita masuk ke negeri itu. Musa bilang jangan engkau masuk sebab Tuhan tidak memerintahkan. Tuhan sudah berfirman jangan masuk sekarang karena engkau sudah dapat penghukuman, harus berputar-putar dulu 40 tahun di padang gurun. Ya, tapi mereka ngeyel, mereka masuk sehingga mereka terpukul kalah saudara oleh musuh sebab Tuhan tidak menyuruh mereka. Jadi bangsa Israel itu begitu ya, kalau disuruh nggak mau, kalau nggak disuruh dia lakukan saudara. Ya hati-hati saudara ya, apa yang kita lakukan tidak berdasarkan perintah Tuhan, ya itu seringkali justru bisa membawa ya kutuk bagi hidup kita, bisa membawa dampak yang tidak baik ya atas hidup kita. Karena itu jangan main-main. Kalau Tuhan suruh lakukan, kalau Tuhan gak suruh ya jangan dilakukan. Ya bangsa ini disuruh gak mau lakukan, begitu gak disuruh mereka lakukan saudara. Ya dan akhirnya saudara setelah mereka tidak taat ya dan mereka gagal ya untuk mentaati Tuhan, lalu mereka berusaha untuk melakukan
seenaknya sendiri. Langsung mau masuk ke negeri itu, saudara. Dan akhirnya mereka gagal untuk masuk tanah perjanjian. Setelah mereka gagal itu, ya bangsa Israel ini dihukum dengan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Bahkan di tengah-tengah hukuman ini, bangsa itu terus memberontak hingga Allah terus-menerus menghukum mereka. Ya, dan hati bangsa itu tetap keras dan suka memberontak. Hati yang keras terhadap Allah itu bisa mendatangkan bencana kepada kita. Bahkan ketika mereka dihukum 40 tahun berputar-putar tidak boleh masuk. Hukumannya tidak boleh kamu masuk sekarang. Kamu harus mengembara dulu berputar-putar 40 tahun. Selama itu pun mereka tetap keras kepala, tetap marah, tetap memberontak. Hati-hati saudara, orang yang keras kepala, keras hati itu ya bisa mendatangkan hukuman dalam hidupnya. Ya, dan ketika mereka itu dalam pembuangan di dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun, ya Tuhan terus memberikan mereka peraturan-peraturan. Kalau kita lihat di Bilangan 15, tapi ini saudara baca sendiri saja karena ini adalah pengulangan dari peraturan-peraturan tentang korban api-apian, tentang korban dosa yang tidak bersalah, tentang orang yang melanggar sabat. Ini semua sudah kita baca, tetapi di Bilangan 15 ini diulangi lagi dan saya tidak akan membaca karena ini sudah tinggal pengulangan lagi dan tentang korban, tentang ini dan itu, ya tata cara mereka beribadah kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan diingatkan lagi saudara. Ya, tetapi tetap saja mereka langgar. Jadi kita akan melompat langsung ke Bilangan 16 saudara ya. Bilangan 16 di sana dikatakan saudara pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Ya, saudara bisa baca sendiri Bilangan 15 karena tidak terlalu banyak yang akan kita bahas dan itu sudah pengulangan. Kita akan membaca sekarang ya Bilangan 16 saudara. Bilangan 16 di sana judulnya adalah pemberontakan Korah ya. Pemberontakan Korah di sana dikatakan ya pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yisyar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang dikatakan di sana ya mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Ya, dan pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa ya dikatakan di sana, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, orang yang akan dipilihnya ya dan diperbolehkannya mendekat kepadanya." Saudara, kita melihat di sini jadi ada orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Musa, lalu mereka memberontak, yaitu ada Datan, Korah dan Abiram. Ya, mereka ini dari suku Ruben, saudara. Jadi mereka itu mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa dan Harun. Bahkan mereka itu mengajak 250 orang Israel, para pemimpin umat itu. Jadi semua pemimpin-pemimpinnya bersatu diajak sama mereka untuk melawan Musa. Ya, padahal orang-orang itu dipilih oleh rapat waktu Musa yang memilih mereka atas perintah Tuhan. Ya, lalu mereka itu datang kepada Musa dan berkata, "Sudah cukup. Ya, tidak usah lagi kamu meninggi-ninggikan diri berkata bahwa hanya kamu yang dipakai Tuhan. Ya, Tuhan berkata begini dan begini, sudah cukup." Jadi saudara, kita lihat ya, orang-orang ini sangat berbahaya. Mereka itu mempengaruhi orang lain untuk meninggalkan Musa, saudara. Lalu Musa berkata kepada mereka, Musa ini orang yang lembut hati, makanya dikatakan di sana waktu Musa melihat itu dia sujud ya. Dia sujud. Lalu dia berkata saudara kepada mereka, dia bilang, "Besok pagi
Tuhan akan memberitahukan ya siapa kepunyaannya. Karena orang-orang yang memberontak ini berkata, kita ini semua orang kudus, kita ini semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita ini semua milik Tuhan. Jadi nggak usah lagi kamu itu meninggi-ninggikan diri dan berkata begini begitu. Ya saudara, banyak orang Kristen itu juga sekarang terlalu pede, merasa mereka itu anak Tuhan, merasa kita ini setiap minggu ke gereja, jadi kita ini anak Tuhan juga. Ya kita nggak mau diatur-atur. Ya hati-hati saudara, seringkali kita merasa kita anak Tuhan, tapi Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya kan. Walaupun kita merasa kita pede, kita mungkin ya jemaat, kita mungkin gembala, kita majelis, kita berpikir Tuhan menyertai kita, tapi hati-hati kalau itu bukan datang dari Tuhan, itu kedagingan. Makanya Musa bilang besok pagi biar Tuhan sendiri yang menyatakan siapa milik kepunyaannya, siapa orang-orang yang layak untuk datang kepada dia, menyembah dia. Karena tidak semua orang Kristen itu berkenan kepada Tuhan. Tidak semua orang yang berkata bahwa dia itu percaya Tuhan. Tidak semua dari bangsa ini yang berkata mereka mau mengikut Tuhan itu bahwa mereka semua berkenan pada Tuhan. Maaf saudara, ya tidak semua saudara, ya. Dan kita akan melihat di sana ketika Korah dan teman-temannya ya melihat keuntungan di dalam dari pekerjaan sebagai imam di Mesir. Imam-imam orang Mesir itu memiliki kekayaan dan pengaruh politik yang besar. Ya, jadi hal yang Korah inginkan bagi dirinya sendiri. Korah itu mungkin beranggapan bahwa Musa, Harun dan anak-anaknya itu berusaha membuat imam-imam Israel sama dengan semacam mesin politik dan dia ingin menjadi bagian di dalamnya. Dia tidak mengerti bahwa keinginan utama Musa adalah melayani Allah, bukan menguasai orang lain. Memang pada zaman itu saudara, ya imam-imam itu mereka memiliki ya kekayaan dikatakan di sana karena memang ya mereka dihormati, bahkan orang-orang ya yang punya pengaruh itu hormat kepada mereka. Jadi mungkin Korah ini memiliki keinginan kalau dia ini menjadi ya imam seperti Harun, dia juga seperti Musa, maka dia pikir dia akan mendapat penghormatan, dia akan mendapat kekayaan saudara. Seketika kita melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, kekayaan, kehormatan itu hanya bonus yang bukan tujuan kita mencarinya. Ya, saya tidak pernah mencari kekayaan, saya tidak pernah mencari kehormatan. Tapi kalau itu diberikan oleh orang kepada saya, ya itu bonus dari Tuhan, bukan kita yang cari-cari. Yang menjadi salah ketika kita mau kaya karena dari pelayanan, kita mau dihormati dari pelayanan, itu salah. Ya, dan para imam itu dulu memang Tuhan beri tempat yang tinggi. Bahkan ahli-ahli politik juga menghormati mereka saudara di satu negara. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang ya memang wakil Tuhan saudara. Jadi inilah ya motivasi yang tidak benar dari Korah. Dia ingin ya mengambil posisi imam itu, tapi hati-hati. Musa bilang ya besok pagi nanti Tuhan yang akan menunjukkan siapa yang berhak untuk datang dan siapa yang tidak, siapa yang adalah milik kepunyaannya, siapa yang boleh mendekat kepadanya dan siapa yang tidak boleh. Musa berkata, ayat yang ke-6, perbuatlah begini, dia bilang, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang-orang yang akan dipilih Tuhan ialah yang kudus. Cukuplah itu hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kau menuntut pangkat imam lagi, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan, ya. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Saudara, Musa melihat melalui tuntunan, ya, dia melihat tuntutan-tuntutan mereka itu adalah satu motivasi ya yang tidak benar dari mereka. Beberapa orang Lewi menginginkan kuasa dari pekerjaan imam. Ya, seperti Korah, kita seringkali menginginkan hal-hal khusus untuk Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada orang lain yang dia berkenan.
Korah memiliki kemampuan serta tanggung jawab sendiri yang juga penting dan berguna di mata Tuhan. Akan tetapi pada akhirnya ambisinya untuk memperoleh lebih banyak menyebabkan dia kehilangan segalanya. Ambisi yang tidak pantas adalah ketamakan, ya, yang tidak kelihatan, saudara, namun pusatkan perhatian untuk menemukan niat di dalam hati kita, saudara. Apakah kita ini melakukan sesuatu ya dengan benar, atau apa kita ini hanya menginginkan posisi orang lain supaya kita juga mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, kan? Karena itu hati-hati, jangan sampai kita kedapatan tidak berkenan hanya karena ambisi-ambisi kita. Karena itu ya kita akan lanjutkan besok, saudara. Saya percaya kita dapat pelajaran yang banyak malam ini, mengajari kita untuk terus percaya bahwa ya semua itu Tuhan yang tentukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami belajar berserah, untuk kami belajar percaya, untuk kami tidak menginginkan posisi orang lain, dan tidak ada ambisi-ambisi negatif yang timbul karena kepengen harta, kekayaan, jabatan, kehormatan. Seperti Korah dan teman-temannya yang memberontak, mereka berpikir mereka hanya melawan Musa, tapi ternyata mereka melawan Tuhan. Ajar kami menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan. Ajar kami menghormati otoritas yang Tuhan berikan. Dan kami menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami juga punya motivasi yang benar dan bukan ambisi-ambisi. Tuhan, ubahkan hati dan hidup kami. Kami berdoa malam ini, biarlah kami mempersembahkan hidup yang kudus, hati yang kudus. Bebaskan kami semua dari dosa-dosa, ketamakan, iri hati, kebencian di hati. Biar itu semua dibuang dalam nama Yesus. Bebaskan kami dari amarah, kekecewaan, kepahitan, dendam. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Ketakutan, kegelisahan, dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan, lesbian, dosa-dosa kemabukan, judi, rokok, narkoba, semua dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan pada Tuhan. Setiap yang sakit malam ini Engkau sembuhkan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Tuhan memberkati dengan kesembuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Engkau berikan pekerjaan bagi yang rindu punya pekerjaan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam keuangan kami Tuhan. Engkau sendiri akan melakukan perkara yang ajaib. Kami juga berdoa untuk yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi diberikan. Kami juga berdoa malam ini Bapa, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan yang berkekurangan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang berdoa bagi pemulihan rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia menjadi negara yang makmur, yang takut akan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet, semua lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai ke daerah-daerah, pemimpin-pemimpin daerah-daerah, gereja-gereja, gembala-gembala, pendeta-pendeta Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas setiap kami di bangsa ini, agar kami berbalik dan sungguh-sungguh mencari jalan Tuhan. Kau juga memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati agar mereka sungguh-sungguh boleh mencari perkenanan Tuhan. Lawat umat-Mu, lawat anak-anak-Mu di seluruh bumi Tuhan. Biar kami terus mempersiapkan hidup yang kudus, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih buat malam ini, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.